Selamat siang, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kak Tamam dengan materi kesetimbangan 1. Hari ini kita akan belajar tentang keadaan setimbang itu apa sih ya. Kita akan pelajari kemudian kesetimbangan benda titik dan kemudian kesetimbangan benda tegar awal ya. Kalau di modul adik-adik kesetimbangan 1 itu hanya sampai kesetimbangan benda titik aja. Tapi berhubung kesetimbangan benda tegar itu agak rumit ya, maka sebagian kita sudah bahas di kesetimbangan 1 ini. Sementara untuk pada kesetimbangan kedua nanti kita akan mempelajari kesetimbangan benda tegar yang lebih rumit, yang gayanya miring ya. Baik, apa sih yang disebut dengan keadaan setimbang itu? Nah, keadaan setimbang itu adalah dapat terjadi dia dalam keadaan diam ya. Diam sama sekali, kecepatannya 0 dan kecepatan sudutnya juga 0. Disebut sebagai setimbang yang statis. Tapi juga bisa dia bergerak dengan kecepatan konstan ya. Apakah V-nya konstan atau omega-nya konstan. Nah, disebut dengan setimbang yang dinamis, seperti kincir angin ini yang berputar ya, mungkin dengan kecepatan yang konstan, maka disebut kesetimbangannya adalah kesetimbangan yang dinamis ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kesetimbangan benda titik ya, benda titik. Nah, apa yang disebut dengan benda titik? Benda titik adalah benda yang gaya-gaya bekerja melewati satu titik. Ya, sebesar apapun dia, itu ukurannya diabaikan. Jadi dianggap seperti titik kalau semua gaya bekerja seperti ini F1, F2, F3, dan F4 itu bekerja melewati satu titik. Maka disebut benda titik ya, bagaimanapun ukurannya. Seperti bumi misalnya, bumi ada gaya tarik oleh misalnya matahari, oleh rembulan, oleh suatu material asteroid, misalnya semuanya itu bekerja melewati satu titik, maka bumi yang besar ini pun juga dapat dianggap sebagai benda titik ya. Apa sih syarat kesetimbangan benda titik? Nah, syaratnya adalah ya, itu adalah ini ya, jumlah gaya yang bekerja, resultan gaya bekerja itu sama dengan 0. Kita tahu gaya itu adalah besaran vektor, maka bisa menjadi 0 ya. Kalau misalnya ada 1000 Newton ke utara, terus ada 1000 Newton ke selatan, nah maka 0. 3 Newton ke atas, 3 Newton ke bawah, 4 Newton ke timur, 4 Newton ke barat, dan seterusnya. Nah, dalam penggambaran kita dalam 2 dimensi, kadang kita oleh sigma fx sama dengan 0 untuk horizontal dan sigma fy sama 0 untuk vertikal. Nah, sigma fx sama 0 artinya jumlah gaya yang ke kanan sama dengan jumlah gaya yang kiri. Sementara sigma fy sama dengan 0 artinya jumlah gaya yang ke atas sama dengan jumlah gaya yang ke bawah. Simpel kan? Ya. Tapi harus ada tahapan yang harus dilalui ya. Untuk 3 gaya ya, bukan 2, bukan 4, bukan 5, bukan 1, ada 3 gaya yang bekerja pada satu titik. Misalnya ini titiknya, ada 3 gaya, F1, F2, F3 ya. Dan di sini di seberang dari F1 ada alfa 1, F2 di sini ada alfa 2, F3 ada alfa 3, maka berlaku ini ya. F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2 sama F3 per sin alfa 3. Nah, sudah tentu ada sistematikanya. Supaya tidak nyasar, ada sistematika dalam mengerjakan soal kesetimbangan. Ya. Yang pertama adalah tentukan objek atau bendanya. Ya, jadi misalnya itu sistem itu ada 26 benda A sampai Z. Ya, kita tentukan dulu. Nah, menentukan objek ini sangat sangat urgen gitu ya, sangat krusial ya. Salah menentukan objek, nyasar berikutnya.
Tapi di sini meskipun salah, nggak usah ragu-ragu. Salahnya kita dalam menentukan objek, nanti itu akan mendapatkan pelajaran. Kita pernah memilih objeknya ini, oh salah saya. Nah, nanti dapat pelajaran. Tergantung keseringan mengerjakan soal, nanti akan ketahuan ya. Oh, seharusnya pilih apa? Nanti kita lihat di latihannya. Tentukan objek atau benda. Setelah itu langkah kedua adalah gambarkan gaya-gaya bekerja pada objek. Nah, jika ada yang miring nanti diuraikan. Nah, ya, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada objek. Barulah yang ketiga, gunakan syarat kesetimbangan. Yang tadi apa? Sigma F sama 0 atau sigma ke kanan kiri sama, atas bawah sama ya. Atau kalau diurai dalam 2 dimensi, jadi sigma Fx sama 0 dan sigma Y sama dengan 0. Nah, mungkin ada yang bertanya, wah lupa Kak, saya bagaimana cara menguraikan gaya? Wah, saya lupa Kak, bagaimana cara menguraikan gaya. Nah, ini gaya adalah termasuk besaran vektor. Baik, kita lihat cara menguraikan gaya yang di kelas 10. Uraikan vektor, misalkan ya, ini ada vektor A. Nah, ini kita akan urai, ini kan arahnya nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke bawah, nggak ke, tapi serong nih ke kanan, atas. Maka kita bisa mengurai ke kanan dan ke atas. Ya, katakanlah yang ke kanan ini sebagai sumbu X dan yang ke atas adalah sumbu Y. Nah, ini kita bikin begini. Nah, jadi untuk mendapatkan proyeksinya pada sumbu X, tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Maka kita dapatkan seperti ini. Ini kita sebut X. Nah, untuk mendapatkan uraian pada sumbu Y, maka kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, kita dapat nanti apa? Kita dapat nanti AY di situ. Ya. Nah, berapa besar AX dan AY? Ya, kalau misalnya di situ alfa, maka AX-nya adalah cos alfa dan AY-nya adalah sin alfa. Jadi kalau sudutnya ini terhadap sumbu X, maka yang mendapat jatah X-nya ini dapat jatah cos, sementara Y-nya dapat jatah sin. Contoh lainnya misalnya seperti ini, ada vektor B, kita urai ya. Nah, karena ini Bx, sini By. Nah, kemudian ternyata sudutnya ada dari sini, sudut beta. Nah, maka beta ini kan terhadap Y, maka Bx-nya yang dapat sin, B-nya dapat cos. Wah, saya lupa lagi Kak, kenapa bisa cos, kenapa sin? Waduh, saya waktu kelas 10 kurang begitu perhatian, kurang mudeng ya. Nah, kita mulai kembali ya, dasar-dasar trigonometri yang sederhana. Ada trigonometri itu bicara tentang segitiga siku-siku. Ini katakanlah A, ini AY ya, dan ini adalah AX. Ini ada sudut alfa. Nah, bagi sudut alfa, AX ini sisi samping, dan ini AY sisi depan. Adapun A ini adalah disebut sudut sisi miring karena berada di hadapan sudut yang 90. Jadi bukan karena dia miring, bisa saja nanti segitiganya begini ya. Nah, gitu ya. Ini yang sisi miring yang di hadapan 90. Nah, maka kita ingat fungsi-fungsi trigonometri. Nah, apa itu cos? Cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Jadi cos alfa adalah AX per A. Sehingga AX jadi A cos alfa. Sementara sinus itu adalah apa? Sinus adalah sisi depan per sisi miring. Ya, maka kita dapat nanti apa? AY sama dengan A sin alfa. Ya, sudah jelas kan? Ya, jadi apa yang gini yang di hadapan yang menghadap sudut, nah itu nanti akan mendapat jatah cos. Jadi sudutnya kan terhadap X. Nah, sementara AY ini kan sebelah sini nanti di AY ini AY sama dengan panjang ini ya, dan mendapat sin. Tapi sebaliknya kalau kita pilih sudut di sini, nanti maka kita segitiganya buat begini. Nah, gitu. Ya. Oke. Barulah kita menuju ke soal. Di sini ada soal nomor 1, ya. Sebuah balok bermasa 4 kg tergantung diam vertikal oleh seotas tali. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, besar gaya tegangan tali yang bekerja adalah berapa? Ya, baik. Kita akan jawab ya. Nah, objek kita yang mana? Wah, masih gampang ini. Objek kita adalah
benda yang 4 kilogram dan ada tali di sini, tapi objek kita adalah ini. Terus langkah kedua tadi apa? Gambarkan gaya bekerja pada objek yang kita pilih. Nah, setiap benda yang bermassa pasti punya gaya berat arah, ya arahnya ke bawah. Dan karena tali ada arah gaya tegangan tali yang arahnya menjauhi objek, arahnya kemana? Ke atas. Udah selesai dua langkah ini. Ya, langkah pertama dan langkah kedua. Nah, baru langkah ketiga, yaitu apa? Sigma F sama dengan 0. Artinya apa tadi? Kanan kiri sama, atas bawah sama, timur barat sama, utara selatan sama. Nah, di sini hanya ada apa? Atas dan bawah. Sehingga kita dapatkan T sama dengan W. Nah, karena dia 4 kg, kita ingat di kelas 10 W sama M kali G, maka T-nya adalah 40 Newton. Begitu. Ya. Oke. Baik. Nah, ini diingat baik-baik ya, kalau ada seperti ini, bahwa nilai tegangan tali yang bekerja di balok ini sama dengan berat. Jadi langkah itu kita skip ya. Nanti untuk berikutnya, kita sudah anggap itu sudah diketahui. Jadi ini gunanya soal nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, baik. Sekarang kita menuju ke soal nomor 2. Ini soal yang ada di mocat. Kalau yang nomor tadi, nomor 1 tadi tidak ada di mocat, belum ada. Ya. Ada di sini, sebuah benda bermassa 4 kg digantung pada tali seperti gambar. Massa tali diabaikan. Alfa 30 ini dan beta adalah 60. Sistem dalam keadaan seimbang. Maka besar tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah berapa? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, siapa yang kita pilih sebagai objek nih? Balok kah? Langit-langit kan? Atau tali yang kita pilih sebagai objek? Nah, ini sudah mulai menjadi tanda tanya di sini. Nah, mungkin kita mengatakan yang lebih jelasnya balok. Nah, tapi dari soal nomor 1 tadi, kita lihat bahwa apa yang kita dapatkan dengan meninjau balok? Bahwa kita dapatkan bahwa tegangan tali yang ini sama dengan gaya beratnya. Berarti tidak bisa memecahkan berapa T1 dan berapa T2. Nah, saya percepat saja. Kalau sistemnya seperti ini, objek yang kita pilih adalah titik cabang ini. Ya. Jadi kita sepakat, objek kita adalah titik cabang. Ya. Nah, ini objek. Jadi ada 3 gaya bekerja. Apa? T1, ya. T1 ke serep ke kanan, terus apa lagi? T2 dan yang ke bawah ini, ya, yang kita namakan apa? T3 yang nilainya sama dengan W. Nah, ini ada 3 gaya bekerja. Berarti boleh pakai aturan sinus kan? Iya, betul boleh. Tapi nanti ya, di sini kita pakai cara konsep aja dulu ya, yang biasa. Jadi untuk aturan sinus kita pakai di soal yang lain. Jadi satu soal nggak usah pakai 2 cara ya, biar waktunya lebih efektif. Ya, ini bisa dipakai, dicoba nanti pakai aturan sinus yang tadi ya. Nah, kalau pakai cara konsep, maka kita lihat dulu tadi setelah kita meninjau gaya bekerja, kita lihat ada nggak yang miring. Nah, ternyata dari 3 ini, T1, T2, dan W, itu yang miring adalah T1 dan T2. Kalau W ini nggak usah diuraikan, dia sudah terletak di sumbu Y. Nah, kita uraikan. Nah, kita bikin sumbu X dan Y. Nah, di sini ada alfa. Maka di sini juga alfa kan, sudut yang berseberangan. Di sini beta, maka di sini juga beta. Maka nanti kalau kita pasang sudutnya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Nah, maka kita lihat di sini beta terhadap apa? Sumbu ini X ya. Sementara alfa juga terhadap sumbu X, berarti nanti yang pada arah mendatarnya ini akan mendapatkan jatah cos. Maka kalau T1 kita uraikan, dia akan jadi begini. Ini T1 cos beta, dan ini adalah T1 sin beta. Sementara yang T2 kita uraikan, dia akan jadi seperti ini. Ya. Ini T2 cos alfa, dan yang ke atas adalah T2 sin alfa. Nah, sudah 2 langkah, tinggal gunakan langkah yang ketiga, yaitu gunakan syarat kesetimbangan. Ya, gunakan kesetimbangan. Yaitu karena di 2 dimensi, kita pertama pakai dulu misalnya apa? Sigma fx sama dengan 0. Apa tadi artinya ini? Jumlah gaya ke kanan sama dengan ke kiri. Sehingga kita dapatkan apa? Bahwa T1 cos beta sama dengan T2 cos alpha.
cos beta, karena betanya sudutnya 60, cos 60 adalah setengah, ya, jadi T1 kali setengah, sementara cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, ini setengahnya bisa dicoret, maka kita dapat nanti bahwa nilai hubungan antara T1 dan T2 adalah apa? T1 sama dengan T2 akar 3. T2 akar 3. Nah, ternyata dari sini belum bisa ketahuan hubungan antara belum bisa ketahuan berapa T1 dan T2. Tapi kita baru mendapatkan hubungan antara T1 dan T2. Maka kita membutuhkan satu syarat lagi, yaitu sigma FY sama dengan 0. Yang sebenarnya ini bagian dari satu syarat, ya, sigma F. Jadi bukan dua syarat, satu syarat yang dipecah dua, ya. Nah, sigma FY sama 0 yaitu apa? Ke atas sama ke bawah. Apa yang ke atas nih? Yang kita gambar, ya. Ini pentingnya menggambar. Yang ke atas apa? T1 sin beta dan T2 sin alfa. Sehingga kita dapat, nah, seperti ini, T1 sin beta tambah T2 sin alfa sama dengan W. Nah, kemudian kita masukkan T1 yang ini ke sini. Kita dapat berapa? T2 akar 3 kali sin 60 setengah akar 3. T2 sin 30 setengah, dan W-nya tadi adalah 40, ya, karena dia 4 kilogram. Nah, akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi apa? 3 per 2. Dari T2 ditambah 1/2 T2, jadi 2 T2. Ini kita dapat nilai dari T2. Itu berapa? 20 Newton. Nah, adapun T1 dari sini, ya, kita dapat nilai dari T1 adalah apa? Iya, 20 akar 3. Sehingga karena urutan pertanyaan T1 dan T2, maka ini duluan disebutkan, berarti jawabannya adalah C, 20 akar 3 Newton dan 20 Newton. Baik, kita menuju soal berikutnya. Kita ke soal nomor 3 yang ada di modul, ya. Modul adik. Sebuah, ya, balok yang masanya 4 kg. Wah, 4 kg lagi, populer nih, ya. Tergantung pada tali, ya, seperti ini, yang bersambung seperti pada gambar. Sini ada sudutnya 37, dengan sinusnya udah diberitahu 0,6 atau berapa? 0,6 itu 3/5. Maka perbandingan antara T1 dan T2. T1 dan T2. Enggak ditanyakan berapa T1 dan berapa T2, tapi ditanya hubungan antara T1 dan T2, ya. Nah, seperti tadi, objek kita apa? Ya, udah mahir, ya. Objek kita adalah titik. Titik cabangnya. Ini titik cabang dua objek. Ini T1, T2, dan ke bawah apa? W yang nilainya 40 Newton, ya. Kita gambarkan gaya bekerja. Nah, seperti ini. 40 Newton. Nah, di antara tiga gaya ini, yang miring itu adalah apa? T1, ya. T1 kita urai. Nah, sudutnya berapa? Ini ada 37, maka 37-nya di sini nih. Ya, di sini 37. Berarti yang dapat jatah apa? Cos, ya. Masih ingat yang tadi? Nah. Ya, nih T1 cos 37 yang ke kanan, dan ke atas T1 sin 37. Kemudian kita gunakan syarat kesetimbangan apa tadi? Sigma F sama dengan 0. Nah, tadi kan dibagi dua tuh. Ada sigma Fx sama 0, ada sigma Fy sama 0. Kepake nggak dua-duanya? Kalau kita analisa, kalau kita lihat di sini, pada arah mendatar itu ada T1 dan T2 sekaligus. Berarti dapat hubungan T1 dan T2. Sementara kalau atas adanya T1 dan 40. Padahal nggak ditanyakan berapa T1 dan T2. Hanya ditanya bagaimana hubungan antara T1 dan T2. Berarti kita cukup pakai yang sigma Fx sama dengan 0 saja, ya. Apa tadi artinya ini? Ke kanan sama dengan ke kiri. Ke kanan apa? T1 cos 37, yang ke kiri adalah T2. Nah, bikin perbandingan, T2-nya ke bawah, cos 37-nya ke bawah ini jadinya kan. Apa? Nah, jadi, atau ini cos 37 kita ubah dulu. Ingat, kalau sin-nya adalah 3/5, maka cos-nya 4/5, ya. Identitas. Jadi kita dapat T1 per T2 sama dengan 5/4, atau T1 banding T2 5/4. Nah, di sini kita masih pakai cara sigma F sama dengan 0, ya, untuk soal nomor 2 dan 3. Nanti berikutnya kita pakai yang aturan sinus kalau satu titik itu bekerja 3 gaya. Baik, ya. Next. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika gesekan katrol diabaikan dan tegangan tali T ini, ya, sebesar 2 Newton, ini 2 Newton,
membentuk sudut 30, maaf, terhadap vertikal, maka berapa? W1 dan berapa? W2 ya. Kita sepakat tadi kita pakai aturan sinus kali ini ya. Meskipun ini juga boleh pakai cara konsep ya. Objeknya lagi-lagi ini. Ya. Objeknya. Kalian gaya bekerja apa? Yang ke sini T yang diketahui. Ya. Nah, T. Terus apa? Ini 2 Newton. Yang ke sini adalah W1. Nah, sesungguhnya ini tegangan tali kan ini, tapi itu kita udah skip bahwa tegangan tali ini nilainya sama dengan W ini. Nah, W1. Sementara tegangan tali ke kanan itu nilainya sama dengan apa? Sama dengan W2. Nah, kalau pakai cara tadi T2, T-nya ini harus diurai. Tapi di sini kita pakai aturan sinus. Kalau aturan sinus, sudut-sudut ini harus diketahui nih di sini, ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, di situ ada 30. Berarti kalau 30 di sini, yang ini nih, ini garis, ini kita garis vertikal di sini, ini juga 30. Ditambah 90 di sini, berarti ini 120 derajat. Nah, ini ada 90 yang ini 150, ini 120 derajat. Nah, jadi seperti itu, ya. Tinggal mau cari W1 dulu. Nah, berarti W1 pasangannya dengan 120. Yang sudah diketahui apa? T. Pasangannya 90 derajat. Pakai aturan sinus ya. W1 per sin 120 sama dengan apa? T per sin 90. Dan selanjutnya sin 120 sama dengan sin 60 setengah akar 3. Dan ada 2 di sana ya, tinggal dikalikan saja. 2/1 ya, 2. Nah, sini kita dapatkan W1-nya itu sebesar berapa? W1 ya, sebesar W1 sama dengan akar 3 gitu. Nah, selanjutnya untuk dapatkan apa? W2. Nah, ini W2 di hadapannya apa? Sudut 150 derajat. Nah, jadi W2 per sin 150 derajat sama dengan T per sin 90. Sin 150 sama dengan apa? Sin 30 sama dengan setengah. Jadi kita dapat W2 per setengah sama dengan 2/1. Setengah kali 2 adalah 1. Kita dapat nanti W2 nilainya adalah 1 Newton. Jadi W1 akar 3 Newton. W2 adalah 1 Newton. Nah, kita menuju soal berikutnya. Lebih ribet sekarang ya. Nah, kita suatu sistem dalam keadaan setimbang ya, besar tegangan tali T1, T2 dan T3 berturut-turut adalah berapa? Ini ada ini T1, T2, ini T3, ini T4. Nah, ini gimana? Bisa nggak kita pakai aturan sinus? Kan tegangan talinya ada berapa tuh? Ada 4, terus ada berat juga di sini. Bisa kita pakai aturan sinus selama objek atau titik yang kita tinjau itu hanya bekerja 3 gaya. 3 gaya, tidak lebih, tidak kurang ya. Nah, jadi kita bisa pilih objek yang mana. Bisa di titik cabang ini gaya bekerja apa? T1, W dan T2. Sementara kalau titik cabang ini di sini T2, T3 dan T4. Diboleh ya. Nah, sekarang kita mulai dari mana? Objek yang mana dulu kita tinjau? Ya, sudah tentu yang ada informasi di situ ya. Nah, kita tinjau yang di sini nih, karena ke bawah itu adalah T yang nilainya sama dengan berat. Nah, beratnya 40 Newton. Jadi kita pilih objek yang pertama adalah ini ya. Nah, baik. Nah, objek pertama kita titik ini kita perbesar ya, ini ke sini, stret. Nah, ke sini apa? T1 ya kan? T1. Kita lihat gayanya yang ke bawah itu tadi apa? 40 Newton, yang ke kiri T1, yang ke sekarang itu T2. Nah, terus kalau pakai aturan sinus kita harus lengkapi sudut-sudut di sini, sudut pusatnya. Nah, ini pasti berapa ini? 90 derajat, ya kan? Nah, terus ini 30, ini kan 90 nih, berarti dia totalnya berapa? 120. Ini 120 ini dari sini sampai sini kan? Nah, sisanya yang ini. Ini kan 210. Nah, total satu putaran itu kan 360, berarti ini adalah 150 derajat. Nah, kalau sudah ini mudah kita dapat T1 ya. Nah, T1 per sin ini sama dengan 40 per sin 120. Jadi kita dapat T1 per sin 150 derajat sama dengan 40 per sin 120.
Nah, sin 150 itu adalah sama dengan tadi sin 30 sama dengan setengah ya. Kita dapat T1 per setengah, adapun sin 120 sama dengan sin 60 setengah akar 3, setengahnya dicoret, kita dapatlah T1 itu adalah 40 per akar 3. Nah, kita udah tahu seper akar 2 itu adalah seper 2 akar 2. Seper akar 3, sepertiga akar 3. Seper akar 5, seperlima akar 5. Berarti kalau 40 per akar 3, karena setengahnya dicoret, jadilah 40 per 3 akar 3. Wah, udah lihat jawaban ini, langsung jawabannya A dong, karena satu-satunya yang T1 40 per 3 akar 3 adalah yang A. Tapi kan kita bukan hanya sekedar mencari jawaban, tapi kita harus paham juga. Nah, sekarang udah T1. Sekarang kita cari T2. Nah, T2 pasangannya apa? Sin 90. Maka dengan cara seperti tadi, T2 per sin 90 sama dengan 40 per sin 120 derajat. Ya. Sin 90 adalah 1. Ya. Sin 120 sama dengan tadi, setengah akar 3. 40 per setengah itu 80. Jadi 80 per akar 3 itu adalah 80 per 3 akar 3. Nah, udah 2. Inilah yang kita dapatkan dengan memilih objek ini. Nah, sekarang kita boleh pindah objek. Kalau tadi objek yang ini kita pakai untuk di sini, sekarang kita bisa pilih objek yang ini. Nah, objeknya itu. Nah, sekarang ini ya kita perbesar. Nah, ke sini apa tadi? T2. T2 yang nilainya sudah diketahui, 80. Loh, kok arah T2 berubah-ubah ya? Itu lagi tergantung pada objek. Ketika objeknya ini, T2 serong ke kanan atas. Ketika objeknya ini, T2 serong ke kiri bawah. Ya, ini. Sini T2 ke bawah ya. Nah, kita dapat T2, yang ke sini apa? T3. Nah, yang ke sini adalah T4. Nah, terus tinggal nyari sudut-sudutnya. Nah, ini kan 30 nih. Nah, berarti ini kan sudut segitiga siku-siku. Berarti ini berapa nih? 60. Terus ini 60, ini 90. Berarti ini berapa? 150. Dan ini pun juga nanti kan 150. Sehingga kalau sudutnya udah lengkap, 60. Ini 90 tambah ini jadi 150, maka yang sisa itu juga 150 derajat ya. Maka sekarang jadi mudah. Nah, T2 sudah ada, cari T3. T3 per sin 150, ambil yang sudah diketahui yaitu T2. Nah, T3 ini kan dengan 150. T2 juga dengan 150. Nah, sin 150 dicoret, berarti T3 sama dengan T2. Akhirnya kita dapat bahwa T3 sama dengan 80 per 3 akar 3. Adapun T4 ya, kan. Nah, ini T4 per sin 60 sama dengan T2 per sin 150 ya. Nah, sin 160 adalah berapa? Setengah akar 3. T2 tadi 80 per 3 akar 3. Ini setengahnya dicoret. Akar 3-nya naik ke sini, akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Coret dengan 3 yang bawah, dapatlah kita bahwa T4-nya bernilai 80 Newton. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itulah tentang kesetimbangan benda titik ya. Nanti jangan kehilangan aturan-aturan yang tadi, rambu-rambunya, sistematikanya ya. Nah, ditentukan objek, gambarkan gaya bekerja pada objek yang dipilih, kemudian gunakan syarat kesetimbangan. Jadi ketika tadi objek yang kita pilih ini, jangan lihat T4 dan T3, karena T4 dan T3 tidak bekerja di titik ini. Begitu kita lihat objek ini yang bekerja apa? T2, T3, dan T4. Jangan perhatikan T1 dan 40 Newton. Jadi kita hanya perhatikan gaya yang bekerja pada objek yang kita pilih. Gitu kata kuncinya ya. Jadi langkah kedua itu adalah gambarkan gaya yang bekerja pada objek yang kita sudah pilih. Nah, maka sangat krusial langkah pertama tadi ya. Baik. Sekarang kita masuk pada kesetimbangan benda tegar awal ya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang disebut benda tegar. Nah, benda tegar itu adalah benda yang saat diberi gaya bentuknya tidak berubah. Contohnya ini monumen Monas ya, monumen nasional. Ini kan banyak orang naik di sini, tapi bentuknya nggak berubah. Orang itu kan ada gaya normal terhadap Monas ini yang naik di sini, tapi tidak berubah bentuknya. Nah, selama dia tidak berubah bentuknya masih kategori benda tegar. Gedung-gedung itu bisa disebut benda tegar selama nggak berubah. Tapi kalau udah kena misalnya mobil pengeruk rubuh, ya berubah, nggak tegar lagi, gitu ya. Jadi kita patokannya selama dia masih dalam keadaan tegar, itulah kita pakai. Nah, ternyata untuk benda
tidak sama dengan benda titik. Dia punya dua syarat. Nah, yang pertama adalah sigma F sama 0. Ini disebut juga syarat setimbang translasi. Tadi apa artinya sigma F sama 0 ini? Itu adalah jumlah gaya kanan kiri sama, atas bawah sama, ya, timur barat sama, ya. Dan satu lagi, sigma tau sama dengan 0. Itu syarat setimbang syarat setimbang rotasi. Nah, ini berarti kalau kita ingat waktu bab dinamika rotasi, momen gaya itu kan bisa ada yang putarannya searah jarum jam, ada yang berlawanan. Dan perjanjiannya beda-beda kan, ada yang sekolah yang searah jarum jam positif, ada yang sekolah berlawanan jarum jam itu yang positif. Dan kebalikannya gitu. Berarti bagaimana kalau 0? Ya, kalau 0 nggak masalah. Kalau dia 0 itu artinya apa? Jumlah torsi atau jumlah momen gaya yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Perhatikannya bersama. Yang pertama, tentukan objek atau benda. Yang kedua, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada objek. Yang ketiga, gunakan syarat keseimbangan. Tapi karena dua, ada sigma M sama 0 dan ada sigma tau sama 0. Nah, kalau sigma tau, sigma torsi, namanya torsi pasti ada poros. Nah, ini dalam penentuan orang, pilihlah tentukan poros yang tepat. Nah, harus tepat menentukan poros. Baru bisa cepat menemukan penyelesaian dari soalnya. Baik. Waduh, masih lupa ya. Bagaimana sih cara menghitung torsi? Wah, ini saya lupa di pertemuan yang pertama dan kedua Kak nih. Ya, saya kurang begitu ingat untuk dinamika rotasi. Baik. Cara menghitung torsi simbolkan ini tahu atau momen gaya. Jadi misalkan di sini ada batang nih, ya, porosnya P, ya. Mungkin kita mengatakan yang menyebabkan dia berputar itu adalah gaya. Coba kita kasih 10 Newton di sini. Muter nggak? Yang misalnya jaraknya dari poros itu adalah 20 cm. Muter nggak? Karena muter ya, muter. Oh, berarti yang menyebabkan dia berputar itu adalah apa? Gaya dong. Berarti kalau diberi gaya muter. Tapi coba perhatikan kalau diberi gaya di sini. 10 Newton juga. Yang jaraknya dari poros 50 cm. Muter nggak? Muter. Tapi sama nggak efek rotasinya? Sama efek rotasinya? Beda. Gedean yang ini kan? Nah, bahkan sekalipun gayanya, kalau kita mengatakan gaya 1000 Newton, tapi bekerjanya di sini, ini lebih besar daripada yang dua di bawah ini, tapi ternyata tidak menimbulkan efek apa-apa. Coba didorong engsel pintu tuh, wah nggak berputar gitu. Kalau misalnya pintu dia dari atas ya, kita dorong sini muter, kita dorong sini, tapi kita dorong sininya nggak muter dia. Berarti memang bukan gaya, tapi ada satu besaran yang namanya torsi. Yang berperan adalah torsi. Nah, jadi misalnya begini, ada batang di sini dengan poros P, kemudian pada jarak D dari F-nya ini diberi gaya yang tegak lurus, maka taunya atau torsinya adalah F kali D. Ini yang tegak lurus ya, yang tidak tegak lurus nanti itu ya. Nah, maka nanti tau 1 sama dengan, tau 1 ini 10 Newton kali 0,2, itu 2 Newton meter. Terus tau 2 10 Newton kali 0,5 meter kali 5 Newton meter. Tau 3 yang F-nya 1000 ternyata 0. Jadi yang paling besar ada di sini. Ya, meskipun cuma 10 Newton, ini 1000 tapi bekerja ke sini. Tidak ingat kan torsi ya. Baik. Kita lanjut. Kita next ya. Sebuah truk dengan massa 4 ton bermaksud melewati sebuah jembatan sepanjang 10 meter. Ini di soal masuk di yang kesetimbangan 2. Dari bisa lihat ya di soal kesetimbangan 2. Ya, soal kembali, sebuah truk dengan massa 4 ton bermaksud melewati sebuah jembatan sepanjang 10 meter. Gaya yang bekerja pada ujung jembatan di belakang truk, saat truk berada 3 meter di ujung depan jembatan. Ya, kira-kira gambarnya begini. Ini ada katakanlah sungai gitu apa sini ya. Ini jembatan, ini truk. Ya. Cuma ada juga nih soal nih. Soalnya ini jembatannya bisa nahan truk, tapi masanya tidak ada ya, jembatan harusnya ada masanya disebutkan. Nah, sekarang kita pilih siapa yang sebagai objek. Siapa?
Nah, ditanya apa? Gaya yang bekerja pada ujung jembatan di belakang truk. Berarti di sini nih. Ini katakanlah B belakang, D depan. Gaya yang di sini. Berarti udah tahu objek kita apa? Bukan truk. Objek kita adalah jembatan. Nah, sekarang kita lihat gaya yang bekerja pada jembatan. Pertama harusnya ada gaya beratnya ke bawah. Tapi jembatan ini nggak punya berat, tapi kuat ya. Nah, pertama pengaruh dari gaya normal dari truk. Yang tidak lain adalah gaya berat dari truk ya. Nah, arahnya ke kemana? Ke bawah 40.000 Newton ke bawah. Ini gaya berat dari truk itu ya 40.000 Newton. Kemudian kok nggak jatuh ini? Nah, karena ditahan di depan dan di belakang. Ada gaya ke atas, nah, kita katakan namanya apa? ND, gaya normal dari sini ke atas ND, dan ada di sini NB. Nah, yang ditanya yang mana? Yang ditanya ini ada 10 meter. Yang ditanya adalah berapa gaya normal di B. Wah. Dua langkah sudah ya, tentukan objek dan gambarkan gaya kerja. Tidak ada yang miring, jadi nggak ada yang perlu diuraikan. Nah, tadi kan ada dua syarat ya, dua syarat. Yaitu sigma F sama 0 dan sigma tau sama 0. Tapi yang ditanya cuma satu, jadi cukup satu syarat nih. Kalau ada soal seperti ini, kalau ada yang pakai sigma F sama 0, maka apa yang kita dapat sigma F sama 0? Kita dapat gaya ke atas sama ke bawah. Nggak ketemu ini. Ya, maka kita pilih cukup pakai apa tadi? Sigma torsi sama dengan 0. Tapi harus menentukan apa? Poros yang tepat. Nah, ini penentuan porosnya. Jadi kita pakai ini ya, kita sepakat. Apa artinya ini? Jumlah momen gaya atau jumlah torsi yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan. Sedemikian dia 0. Dan pilih poros yang tepat. Sungguhnya dimanapun titik pada benda boleh diambil sebagai poros secara teori ya, gitu. Secara konsep. Dimanapun titik pada benda ini, setiap titik ini kalau dia sudah setimbang boleh diambil sebagai poros. Tapi pilihlah poros yang menguntungkan. Ya, nah, amanahnya tadi begitu. Nah, sudah itu kita pilih apa? Yang udah jelas titiknya. Kalau di sini kan jaraknya nggak ketahuan. Di sini nggak jelas. Berarti kita pilih 3 titik ini sebagai calon. Titik D, di titik berat daripada truk, dan di B. Nah, coba kita analisa. Kalau porosnya di D, maka ND ini kehilangan apa? Torsi. Berarti yang muncul apa? 40.000 kali 3 dan NB kali 10. Nah, tapi kalau kita pilih poros di sini, yang hilang siapa? Ini 40.000. Yang ada nggak apa? ND kali 3 dan NB kali 7. Karena porosnya di sini. Berarti muncul ND dan NB. Ketemu nggak? Nggak langsung ketemu, tapi bisa dipadukan dengan mungkin dua persamaan. Kalau dua variabel itu tidak diketahui membutuhkan dua persamaan. Kalau kita pilih di B, yang hilang siapa? NB. Nah, padahal NB yang ditanya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya gini? Coba kita analisa 3 gaya ini. W ini yang 40.000 diketahui. Ya, kenapa 40.000 tadi 4 ton dikali 4 ton kan 4.000, M kali G ya 40.000. ND ini tidak diketahui. Sementara NB ditanyakan. Jadi di antara 3 gaya ini NB, ND dengan W, gaya mana yang paling bermasalah? Yang paling bermasalah adalah ND. Supaya masalah itu hilang, pilihlah poros di D. Nah, jadi kita sepakat porosnya adalah di titik D, titik depan dari jembatan. Jadi porosnya adalah di D. Nah, jangan lupa tuh di sini deh ini kalau ngerjain soal spekulat, oh ini yang jadi poros adalah D. Nah, tadi apa artinya ini? Yang searah jarum jam sama dengan berlawanan. Ayo perhatikan porosnya di D. Coba diambil pensil, taruh poros di D. Perhatikan gaya ini. Yang 40.000 Newton ini. Ini mutarnya apa? Searah jarum jam. Dia mengelilingi D ya, bukan ke sana, karena jadi poros D. Sementara yang NB mengelilingi D, dia ke sana. Nah, berarti yang searah jarum jam ini, yang berlawanan jarum jam ini. Tadi apa? Yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan. Berarti 40.000 kali W dikali 3 ya. W dikali 3 sama dengan NB kali 10. Ya, porosnya di sini kan, porosnya di D. Jadi akhirnya kita dapat W-nya diganti 40.000. Kali 3 20.000 dibagi 10, jadilah NB-nya adalah 12.000 Newton. Nah, gitu. Kalau ditanya berapa ND, nah nggak usah pindah poros ke B lagi. Pakai syarat yang kedua tadi, sigma F sama 0, ya, ke atas sama dengan ke bawah. Nanti kita lihat soal berikutnya. Soal nomor berapa? 7. Ya, 7 di sini di presentasi ini. Kalau di modul mungkin nomor-nomor awal ya.
Sumbu kedua roda muka dan sumbu kedua roda belakang sebuah truk bermasa 15.000 kg berjarak 2 meter. Pusat massa truk 1,5 meter di belakang roda muka. Beban yang dapat dipikul oleh kedua roda muka truk itu sama dengan berapa? Ya, kita pilih objek dulu. Wah, ini ada truk ya. Ini kakak lama nyari gambarnya nih. Nah, ini truknya. Kita lihat gaya-gaya bekerja dan jarak-jaraknya. Nah, yang pertama ini kata poros roda muka, ini NM ya. Terus ada lagi NB di titik belakang. Ini jaraknya tadi berapa? Jaraknya adalah 2 meter. Ya. Nah, kemudian pusat massa truk. Pusat massa truk itu titik beratnya itu di titik di mana kita narik titik tangkap dari gaya berat. Itu 1,5 meter dari situ. Jadi nanti ini jaraknya 1,5 meter dari pusat roda kedua muka. Nah, 1,5 meter, karena ini 2 meter, berarti ini berapa? Setengah. Ya kan? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya beban yang dipikul oleh kedua roda muka. Berarti yang ditanya ini. Nah, ini. Sama dengan tadi. Udah mulai tahu kan? Ini juga 3 gaya nih. Nah, kita analisa. W diketahui. NM ditanyakan, sementara NB tidak diketahui dan juga tidak ditanyakan. Berarti ini gaya yang paling bermasalah. Supaya masalah itu hilang, pilih porosnya di sini, di B. Nah, jadi kita sepakat poros yang kita pilih adalah apa? Di B. Jadi B-nya adalah sebagai poros. Nah, apa tadi artinya ini? Yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan. Siapa yang searah jarum jam? NM dikali 2. Sementara yang berlawanan apa? 15.000 dikali setengah. Kita lihatkan seperti ini. NM kali 2 sama W kali 0,5. W masukin 15.000 kali setengah berapa? 7.500. Terus dibagi 2, dapatlah nanti NM-nya adalah 3.750 Newton. Ya, nah, baik, kita mungkin akan lihat soal yang terakhir untuk hari ini. Nanti bisa ada tanya jawab. Pada batang homogen dengan panjang L seberat 200 Newton digantung beban 440 Newton. Besar gaya yang dilakukan penyangga pada batang. Jadi objek kita di sini adalah batang ini ya sebagai objek. Ada beratnya. Objek kita batang ini. Nah, gaya apa yang bekerja di batang ini? Yang pertama ada beratnya tentunya. Beratnya berapa? 200 Newton ke bawah. Dan dari sini kita lihat ya. Nah, berapa? 200 Newton. Itu 440, terus disangga di A dan di B, jadi FA dan FB. Yang ditanya dua-duanya sekaligus ya. Nah, FA dan FB. Nah, baik. Ramalan tadi kita coba analisa. Kira-kira kita ambil poros di mana nih? Nah, tapi ini karena 2, kita boleh pakai ini syarat kesetimbangan translasi dulu ya. Yang pertama itu apa? Sigma F sama 0. Apa tadi artinya ini? Kanan kiri sama, atas bawah sama. Tapi di sini nggak ada kanan kiri, adanya atas bawah. Jadi terdapat apa? FA ditambah FB sama dengan ke atas sama dengan ke bawah, sama dengan 200 tambah 440. Terdapat FA tambah FB sama dengan 640 Newton. Nah, ini belum ketahuan berapa FA dan FB. Tapi satu diketahui, nanti ketahuan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui yang lainnya, kita pakai syarat kesetimbangan rotasi. Ini porosnya di mana nih? Nah, ada 2 calon ya. Kalau kita pilih di A sebagai poros, maka FA yang akan hilang, ya kan? Kalau kita pilih di B, FB hilang. Nah, kita mau ketemu yang mana dulu? Kalau mau ketemu FA dulu, sebaiknya FB-nya yang hilang. Nah, jadi kita pilih poros di B. Kalau mau ketemu FB dulu, sebaiknya FA yang hilang. Nah, tapi kan dari pertanyaan ini kan urutannya apa FA dulu ya. Maka bagusnya kita pilih poros di B di sini sebagai poros. Nah, ya kita pilih porosnya di B ya. Nah, dengan pilih poros di B, siapa yang searah jarum jam? FA, ini searah jarum jam, dikali ini panjangnya L. Sementara yang berlawan ini, yang 200 dan 440. Ya, ingat porosnya di B. Nah, kita lengkapi dulu jaraknya, itu L ya. Nah, ini tadi 1/4 L, berarti yang itu adalah 1/2 L atau L per 2. Baik, kita gunakan syarat kesetimbangan rotasi, yaitu FA kali L, ini yang searah jarum jam, sama dengan berlawanan 200 kali L per 2, ini kan kesini berlawanan jarum jam, 440 kali L per 4. L-nya bisa dicoret, 200 bagi 2, 100,
440 bagi 4, 110. Akhirnya kita dapat nanti FA-nya berapa? 210 Newton. Nah, adapun FB-nya nggak perlu pilih poros A. Ini gunakan yang ini ya, biar tidak tersinggung dia. Nah, kita dapat FB-nya 430. Dari pengalaman juga demikian ya. Ini kalau beban yang 440 ini ditaruh di tengah, maka FA dan FB ini dapat jatah yang sama. Tapi karena nggak serong ke B, dia lebih besar B. Ternyata terbukti. Gitu ya. Terima kasih dari Kak Tamam. Tetap semangat ya, semangat belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.